Langit di desa Sukaratu pagi itu begitu cerah. Udara segar menyapa daun-daun yang bergoyang pelan diterpa angin. Lesti, seorang gadis desa berusia 23 tahun, tengah mendorong gerobak berisi kue buatannya menuju pasar kecil di ujung desa. Setiap langkahnya memantulkan semangat yang tak pernah padam meski hidupnya sederhana. Ia selalu percaya, kerja keras dan hati yang tulus akan membawanya ke tempat yang layak. Di sisi lain jalan, suara mesin mobil yang meraung putus-putus terdengar asing di telinga warga desa. Tak jauh dari tikungan, sebuah mobil sedan mewah berhenti mendadak. Kepulan asap tipis keluar dari kap mesin. Revan, pria muda dengan setelan kasual namun rapi, turun dari mobil sambil melihat sekeliling. Ia terlihat kebingungan dan agak kesal. Kenapa harus mogok sekarang, sih? Gumam Revan sambil menepuk-nepuk kap mobil. Ia mengeluarkan ponsel, tetapi sinyal di daerah itu sangat lemah. Ia menatap sekeliling, hanya ada kebun, sawah, dan satu-satunya jalan tanah yang membelah hutan kecil. Lesti yang melihat kejadian itu dari kejauhan, segera menghampiri. Meski tidak mengenalnya, nalurinya untuk menolong lebih kuat dari rasa ragu. "Mas, mobilnya kenapa?" tanya Lesti ramah. Revan menoleh. Ia sedikit terkejut melihat gadis dengan senyum hangat berdiri di depannya. Bajunya sederhana, rambutnya dikuncir rendah. Namun ada ketenangan dalam tatapannya yang membuat Revan merasa tidak terlalu gelisah. "Entahlah, tiba-tiba mogok. Saya lagi cari alamat rumah Pak Darto, katanya di desa Sukaratu ini," jelas Revan. Lesti mengangguk pelan. "Oh, Pak Darto yang peternak ayam? Kalau dari sini, rumahnya masih sekitar 2 kilometer ke dalam. Tapi jalanannya agak rusak." Revan menghela napas. "Wah, saya memang tidak terbiasa ke tempat seperti ini. Kalau Mas tidak keberatan, saya bisa bantu dorong mobilnya ke bengkel kecil di depan sana. Atau Mas mau ikut saya dulu ke warung Butini? Bisa istirahat sebentar sambil nunggu sinyal kembali." Revan sempat bingung. Ia tak pernah dibantu orang asing sebaik itu tanpa diminta. Akhirnya ia mengangguk dan mengikuti Lesti. Di warung sederhana itu, Lesti memesan 2 gelas teh manis. Revan duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Namun senyum Lesti yang tulus membuat suasana menjadi hangat. Mereka berbincang ringan tentang kota, tentang desa, tentang kehidupan masing-masing. Revan tahu dia hanya mampir sebentar. Tapi dalam waktu singkat itu, dia merasa seperti bertemu seseorang yang selama ini tak pernah ia temui di dunia gemerlapnya. Waktu berlalu cepat. Setelah mobilnya ditarik ke bengkel, Revan berpamitan. Tapi sebelum pergi, ia sempat meminta nomor Lesti. "Terima kasih ya, Lesti. Aku nggak akan lupa kebaikanmu hari ini." Lesti hanya tersenyum. Ia tak menyangka pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari kisah yang panjang, penuh luka, perjuangan, dan pembuktian. Sejak hari itu, komunikasi antara Lesti dan Revan semakin intens. Meski berasal dari dua dunia yang jauh berbeda, keduanya merasa nyaman dalam percakapan sederhana yang mereka jalani. Revan, yang terbiasa dengan kehidupan kota besar dan kemewahan, mulai merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam kesederhanaan Lesti. Setiap malam, Revan rutin menelepon. Lesti mendengar ceritanya tentang rapat-rapat panjang, proyek besar, dan kehidupan sosial yang melelahkan. Sebaliknya, Lesti menceritakan kisah tentang langit sore di desa, tentang anak-anak kecil yang membantunya membawa kue ke pasar, dan tentang aroma bunga yang ia rangkai untuk pelanggan pernikahan. Meski tampak sederhana, percakapan itu mendalam. Revan menyadari, Lesti punya sesuatu yang tak pernah ia temui di dunia kota, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Beberapa minggu kemudian, Revan kembali ke Sukaratu. Tapi kali ini bukan karena urusan pekerjaan, melainkan karena rindu. "Boleh aku ajak kamu jalan-jalan ke air terjun?" tanyanya saat berdiri di depan rumah bambu Lesti. Lesti tersenyum kecil.
Kamu gak takut kotor. Bersama kamu, aku gak takut apapun. Perjalanan mereka melewati pematang sawah dan jalan setapak yang licin setelah hujan. Revan tampak kikuk di awal, tapi Lesti dengan sabar memegang tangannya, menuntunnya. Setibanya di air terjun, mereka duduk di atas batu besar yang basah oleh embun. Lesti mencelupkan kakinya ke air, sementara Revan memandang langit. "Lesti, aku belum pernah merasa setenang ini," katanya. "Beneran. Beneran. Di Jakarta, semua serba cepat. Tapi di sini, dan sama kamu rasanya waktu berhenti." Lesti menatapnya, ingin percaya, tapi juga takut. "Kamu sadar, kan? Kita beda banget." Revan tersenyum. "Aku sadar. Tapi aku juga sadar. Aku nggak pernah setertarik ini sama siapapun sebelumnya." Itu adalah malam yang tak bisa Lesti lupakan. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka terus berkembang. Mereka menjalani hubungan jarak jauh diam-diam. Revan datang 2 minggu sekali, dan setiap kunjungan selalu penuh kehangatan. Namun, Lesti tahu, akan tiba waktunya dunia nyata menantang kisah cinta mereka. Dan saat Revan berkata dengan nada serius di ujung telepon, "Aku mau kamu ikut aku ke Jakarta. Aku mau kenalin kamu ke keluargaku." Lesti hanya bisa terdiam lama. "Kamu yakin?" tanyanya lirih. "Aku yakin." Lesti menatap langit desa yang mulai gelap. Dalam hatinya, harapan dan ketakutan beradu. Karena ia tahu, cinta saja mungkin tak akan cukup. Hari keberangkatan menuju Jakarta akhirnya tiba. Pagi itu, udara Sukaratu terasa lebih dingin dari biasanya. Lesti berdiri di depan rumah bambunya dengan koper kecil di tangan, mengenakan baju terbaik yang ia miliki, blus putih bersih dan rok panjang berwarna biru tua. Tak ada yang mewah, tapi ia tampak anggun dengan kesederhanaannya. Bu Lastri dan Intan mengantarnya sampai ke perempatan jalan tempat Revan akan menjemput. "Lesti, kamu cantik banget. Ingat, kamu berharga bukan karena siapa kamu dilahirkan, tapi karena siapa kamu sekarang," kata Bu Lastri sambil menggenggam tangannya erat. Lesti mengangguk. Senyumnya mengembang, meski hatinya sedikit gemetar. Tak lama, mobil hitam berhenti di hadapan mereka. Revan keluar dari dalamnya, mengenakan kemeja santai dan senyum lebar. Ia membantu membawa koper Lesti masuk ke bagasi. "Siap ke Jakarta?" tanyanya. Lesti menarik napas dalam. "Siap, semampuku." Perjalanan ke ibu kota terasa seperti lompatan waktu bagi Lesti. Jalan tol panjang, gedung-gedung menjulang, dan keramaian yang tak pernah berhenti membuatnya terdiam. Tapi Revan terus menggenggam tangannya di atas konsol mobil, seolah berkata, "Aku di sini." Setiba di apartemen Revan, Lesti tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Unit mewah di lantai 27 dengan pemandangan kota yang penuh cahaya. Ada balkon besar, dapur modern, dan interior serba putih yang terlihat seperti dari majalah. "Kamu tinggal di sini sendiri?" tanyanya kagum. "Iya, tapi mulai sekarang, kamu bisa mampir kapanpun kamu mau," ucap Revan. Malam itu, Revan mengenalkan Lesti pada kehidupan Jakarta. Mereka makan malam di restoran atap gedung, berjalan di pusat perbelanjaan kelas atas, dan Revan memperkenalkan Lesti kepada 2 temannya. Meski mereka ramah, Lesti bisa merasakan tatapan, menilai, dari mereka saat tahu Lesti berasal dari desa. "Aku gak nyaman," ucap Lesti saat mereka tiba kembali di apartemen. Revan menoleh. "Kenapa?" "Mereka kayak lihat aku itu aneh. Seolah-olah aku gak pantas ada di meja yang sama." Revan memegang bahunya. "Dengar, Les, kamu lebih dari pantas. Dan kamu akan kenal lebih banyak orang seperti mereka nanti. Tapi kamu harus tetap jadi dirimu sendiri. Itu yang aku cintai." Lesti hanya mengangguk.
Kata-kata Revan memberi harapan, tapi hatinya tetap dihantui keraguan. Keesokan harinya, Revan mengajaknya makan malam di rumah orang tuanya. Rumah. Lesti membelalakkan mata. Iya, aku mau mereka kenal kamu, ucap Revan yakin. Lesti ingin menolak, tapi ia tahu, cepat atau lambat, hal ini harus dihadapi. Menjelang sore, mereka tiba di kawasan elit. Mobil Revan melewati gerbang besar sebelum berhenti di halaman rumah bergaya kolonial yang mewah. Beberapa pelayan berdiri di depan pintu, seolah sudah diberitahu bahwa tamu istimewa akan datang. Saat turun dari mobil, Lesti menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ia berdiri tegak, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Revan menggandeng tangannya. Tenang, aku di sini. Namun ketika pintu dibuka, dan seorang wanita parubaya berwajah tegas berdiri di ambang pintu, Lesti tahu, malam ini tak akan mudah. Pintu rumah keluarga Revan terbuka perlahan. Sosok wanita parubaya dengan balutan dress elegan warna gading berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegas, sorot matanya dingin, dan alisnya terangkat begitu melihat siapa yang berdiri di samping putranya. Ini siapa, Revan? Tanya wanita itu langsung. Suaranya tajam namun dikendalikan. Revan menegakkan tubuh. Ini Lesti, MA. Perempuan yang selama ini aku ceritakan. Dia pacarku. Lesti menunduk sopan. Selamat malam, Tante. Wanita itu tidak membalas salam. Hanya menatap Lesti dari ujung kepala sampai kaki, seolah-olah sedang menilai kualitas barang di toko mewah. Diamnya berbicara lebih keras dari kata-kata. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, dia berbalik dan melangkah masuk. Masuklah, ucapnya datar tanpa menoleh. Revan dan Lesti saling melirik. Lesti menggigit bibir, lalu melangkah pelan melewati ambang pintu rumah megah itu. Interiornya tak kalah mewah. Marmer mengilap, lukisan besar di dinding, dan aroma lilin aromaterapi memenuhi ruangan. Di ruang tamu, Pak Danton, ayah Revan, sudah menunggu. Pria berkacamata itu hanya memberi anggukan kecil pada Lesti. Senyumnya sopan, tapi hambar. Duduklah, kata nyonya. Ratna duduk di sofa utama seperti ratu di singgasana. Lesti duduk di tepi sofa. Kedua tangannya dilipat rapi di pangkuan, mencoba mengatur napas. Dari mana asalmu? Tanya nyonya. Ratna, matanya tak berkedip. Dari desa Sukaratu, Tante. Oh, desa. Hening sesaat. Sekolahmu sampai mana? Lanjutnya. Saya lulusan SMA, Tante. Tapi saya punya usaha kecil, jual kue dan bunga hias. Kali ini, senyum sinis muncul di sudut bibir nyonya. Ratna, kue dan bunga. MA, cukup. Sela Revan mulai tak tahan. Namun ibunya mengabaikan. Jadi, kamu pikir kamu pantas masuk ke keluarga ini? Revan itu bukan hanya lulusan luar negeri. Dia akan memimpin grup perusahaan keluarga. Dan kamu penjual kue dari desa. Lesti menunduk. Napasnya mulai sesak. Tangannya gemetar di pangkuan. Tapi ia mencoba menjawab dengan tenang, meski suaranya hampir tenggelam. Saya tidak pernah merasa pantas. Tapi saya mencintai Revan dengan tulus. Tulus? Nyonya. Ratna mendengus. Cinta tidak cukup. Nak, kami ini bukan keluarga biasa. Kami tidak butuh cinta dari orang tak selevel. Sudah, MA. Revan berdiri. Aku bawa Lesti ke sini bukan untuk dihakimi. Tapi Pak Danton akhirnya bicara. Suaranya tenang, tapi jelas berpihak. Revan, kamu masih muda. Jangan terburu-buru. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Dan menurut kalian, Lesti bukan yang terbaik?
Revan balas menatap ayahnya. Kami bahkan belum mengenalnya, jawab Pak Danton diplomatis. Nyonya. Ratna berdiri, menatap Lesti tajam. Saya sudah cukup. Keluarga kami punya reputasi. Kami tidak bisa menerima perempuan dari desa yang bahkan tidak mengerti etika pergaulan kami. Revan, antar dia pulang. Sekarang. Lesti menahan air mata. Ia ingin bicara, ingin membela diri, tapi suaranya terkunci. Revan menarik tangannya dan berjalan keluar rumah tanpa pamit. Di dalam mobil, Lesti menangis pelan. Revan tak berkata apa-apa selama perjalanan. Ketika mereka berhenti di depan apartemen, Lesti menatapnya penuh luka. Aku bukan orang kota, Van, dan aku tidak akan pernah jadi bagian dari duniamu. Lesti, jangan bilang begitu. Aku akan bicara lagi ke mereka. Aku bisa. Tidak, Revan. Kamu diam saja saat mereka menghinaku. Kamu tahu ini akan terjadi tapi kamu tetap membawaku seperti ini. Lesti, aku minta maaf. Lesti menggeleng. Aku pulang ke Sukaratu. Tolong, jangan hubungi aku lagi untuk sekarang. Lesti turun dari mobil. Langkahnya cepat dan gemetar. Revan tidak mengejarnya. Dan malam itu, pintu cinta yang penuh harapan tertutup tanpa kepastian. Langit Jakarta mendung saat Lesti melangkah masuk ke stasiun. Hujan gerimis mengguyur kaca jendela kereta ekonomi yang akan membawanya kembali ke desa. Wajahnya kosong, matanya sembab, dan langkahnya berat seperti membawa seluruh luka dalam ransel kecil yang digantung di punggungnya. Sepanjang perjalanan, Lesti hanya menatap keluar jendela. Perjalanan itu seharusnya menjadi awal dari hidup baru bersama Revan. Tapi yang ia dapatkan justru penghinaan, tatapan merendahkan, dan keheningan dari pria yang ia pikir akan melindunginya. Kamu tahu ini akan terjadi, tapi kamu tetap membawaku. Kata-katanya sendiri terus terngiang dalam hati. Ia tak membenci Revan, tapi kecewa, karena saat ia paling butuh dibela, Revan hanya diam. Setiba di Sukaratu, suasana desa yang biasanya menenangkan terasa hambar. Lesti disambut pelukan Intan dan Bu Lastri di depan rumahnya. "Kenapa kamu pulang sendiri, Le?" tanya Intan dengan wajah khawatir. Lesti memaksakan senyum. Karena ternyata, dunia mereka bukan dunia yang mau terbuka buat orang kayak aku. Malam itu Lesti menangis di pangkuan Bu Lastri. Ia menangis dalam diam, hanya suara sesenggukan pelan yang terdengar. Tangis karena cinta yang tak dihargai, karena luka harga diri yang dihancurkan di depan pintu rumah orang yang ia cintai. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Lesti kembali membuat kue, menanam bunga, dan mencoba tertawa seperti dulu. Tapi Intan tahu, sahabatnya tidak lagi sama. "Le, kamu masih cinta sama dia?" tanya Intan di suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon jambu. Lesti mengangguk, lalu menggeleng. "Aku gak tahu, Tan. Aku cinta, tapi aku juga kecewa. Aku sadar, mungkin aku yang terlalu mimpi tinggi. Bukan kamu yang salah, Le. Mereka aja yang buta. Kamu tuh berharga, bukan karena dari mana kamu datang, tapi karena siapa kamu sebenarnya." Lesti tersenyum, meski masih tipis. Ia tahu sahabatnya benar, tapi luka itu terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Beberapa minggu kemudian, Revan mencoba menghubungi berkali-kali, tapi Lesti tak menjawab. Ia butuh waktu dan jarak, bukan untuk membuat Revan menyesal, tapi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di suatu malam yang tenang, Lesti duduk menulis di buku harian tuanya. "Aku mencintainya, tapi cinta tak cukup kalau tak ada keberanian. Hari ini aku berhenti berharap, tapi aku tak akan berhenti percaya bahwa aku bisa bahagia tanpa harus menjadi orang lain." Dan hari-hari berikutnya,
Lesti benar-benar mulai bangkit. Ia tidak lagi menunggu pesan Revan. Ia kembali fokus pada usahanya. Ia mulai menerima pesanan dari kota terdekat. Ia bahkan mengikuti pelatihan wirausaha perempuan desa dari Dinas UMKM. Ia mulai berjalan, bukan untuk menjauh dari masa lalu, tapi untuk menuju dirinya yang baru. Babak kisahnya dengan Revan sudah berakhir. Fajar menyingsing di desa Sukaratu. Kabut masih menggantung rendah di antara pohon pisang dan sawah-sawah basah sisa embun malam. Lesti berdiri di depan rumahnya dengan celemek terikat rapi di pinggang. Matanya tak lagi sembab. Wajahnya tak lagi lesu. Ada nyala baru di matanya. Tekad. Sudah 3 minggu sejak ia kembali dari Jakarta. Luka itu masih ada. Tapi kini bukan luka yang mengendalikannya, melainkan keinginannya untuk membuktikan, bukan pada Revan, bukan pada Nyonya Ratna, melainkan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bangkit. Di dapur kecil rumahnya, Lesti mulai membuat kue seperti biasa. Tapi hari ini berbeda. Ia tak hanya membuat 10 kotak bolu pisang untuk tetangga atau 2 loyang kue lapis untuk acara arisan. Ia membuat 3 jenis baru, brownies coklat, kue kastengel, dan donat kentang. Ini banyak banget. Buat siapa aja? Tanya Intan yang datang pagi-pagi membantu. Aku mau coba masukin ke warung-warung di kota kecil sebelah. Aku juga udah daftar ikut pelatihan UMKM minggu depan. Intan melongo. Kamu serius? Lesti tersenyum. Aku gak cuma mau sembuh. Aku mau jadi lebih dari sekadar gadis desa biasa. Beberapa hari kemudian, Lesti mengikuti pelatihan kewirausahaan perempuan desa yang diadakan Dinas Koperasi. Di aula kecamatan, ia bertemu banyak perempuan dari berbagai kampung. Di sana, untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan diri sebagai Lesti, pemilik usaha kue dan rangkai bunga. Pelatihan itu membukakan matanya. Ia belajar soal pengemasan, pemasaran online, branding, sampai pengurusan izin usaha mikro. Ia mencatat semuanya dengan penuh semangat. Bu Lastri, yang diam-diam selalu memperhatikan, tersenyum bangga. Lihat kamu sekarang. Ibu kamu dulu pasti bangga. Lesti hanya mengangguk pelan, menahan haru. Dengan bantuan Intan dan 2 anak muda desa lainnya, Lesti mulai mengembangkan usaha kecilnya. Ia membuat akun media sosial, mulai mengambil foto kue dan bunga buatannya, dan perlahan, pesanan dari luar desa mulai berdatangan. Kali pertama ia mengantar sendiri paket ke kota sebelah. Ia naik angkot sambil memeluk dus besar di pangkuannya. Orang-orang memandang aneh. Tapi Lesti tidak peduli. Di satu sudut toko bunga kecil, pemiliknya, seorang ibu keturunan Tionghoa bernama Bu Lena, melihat rangkaian bunga Lesti. Ini kamu yang buat? Tanya Bu Lena heran. Lesti mengangguk. Kamu punya tangan yang lembut. Mau gak kerja sama? Aku jualin bunga kamu. Nanti bagi hasil. Hari itu, Lesti pulang dengan senyum lebar. Bukan hanya karena keuntungan, tapi karena dunia mulai membuka pintu lain, tanpa harus lewat Revan, tanpa harus lewat keluarga kaya. Malam itu, ia kembali menulis di buku hariannya. Aku mulai melihat siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukan bayangan siapa-siapa. Aku adalah Lesti, perempuan desa yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Hari-hari berikutnya makin sibuk. Ia mendapat undangan pameran produk lokal di kota kabupaten. Ia mulai dikenal sebagai Lesti Kue dan Rangkaian. Foto-foto produknya mulai dibagikan banyak orang. Dan entah mengapa, saat ia melihat notifikasi pesan masuk dari nomor Revan yang masih disimpannya, ia tidak membalas. Ia hanya menghapus pesan itu, lalu membuka kamera dan memotret batch kue barunya. Kini, ada hal-hal yang lebih penting dari masa lalu. Hari itu, cuaca cerah di Sukaratu.
Angin berembus pelan membawa aroma bunga melati dan roti panggang dari dapur Lesti. Di atas meja panjang dari kayu jati yang sudah mulai lapuk, berjejer rapi 12 kotak kue yang dikemas cantik dengan stiker bertuliskan Lesti's Homemade, rasa yang jujur. Dari desa, Intan membantu menyusun kotak ke dalam karung besar yang akan dibawa Lesti ke kota kabupaten. Sudah seminggu ini, Lesti mulai rutin memasok produk kedua toko oleh-oleh di pusat kota. Jumlah pesanan perlahan naik dari 10 ke 20, lalu 30 kotak. Sebuah angka yang mungkin kecil bagi banyak orang, tapi bagi Lesti, ini adalah awal sebuah lompatan besar. Setibanya di kota, Lesti turun dari angkot sambil menggendong karung besar. Ia berjalan menuju salah satu toko oleh-oleh bernama Rasa Kita. Tempat ia sudah janjian bertemu dengan manajer toko, seorang perempuan ramah bernama Mbak Lela. Lesti, tepat waktu seperti biasa. Sambut Mbak Lela dengan senyum hangat. Maaf, tadi sempat macet di pasar, jawab Lesti, menyerahkan kotak-kotak. Mbak Lela membuka satu kotak, mencium aromanya. Kastengel kamu makin renyah. Banyak pelangganannya. Ini beneran buatan tangan dari desa. Lesti tersipu. Iya, semua masih aku kerjain sendiri. Tapi sekarang dibantu juga sama Intan dan 2 tetangga. Mbak Lela mengangguk, lalu berkata, besok, di balai kota, ada bazar produk UMKM se-kabupaten. Kamu ikut? Ya, aku udah daftarin kamu. Lesti kaget. Hah? Serius? Mbak? Iya. Kamu harus tunjukin produkmu ke lebih banyak orang. Jangan cuma ngumpet di desa. Keesokan harinya, Lesti berdiri di belakang stan kecilnya. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang bermotif bunga. Di depannya, ada toples-toples kue, brosur sederhana, dan vas berisi rangkaian bunga buatan tangannya sendiri. Awalnya, hanya segelintir orang mampir. Tapi setelah 1 jam, orang-orang mulai berkerumun. Seorang ibu sosialita mencicipi 1 brownies dan langsung membeli 4 kotak. Seorang blogger kuliner lokal memotret stan Lesti dan mengunggahnya ke Instagram. Ini enak banget. Rasanya gak bohong, komentar salah satu pengunjung. Mendengar itu, Lesti nyaris menitikkan air mata. Ia tak menyangka, kue yang dulu hanya dinikmati tetangga kini mendapat pujian dari orang-orang kota. Sore hari, setelah bazar selesai, seorang pria muda menghampiri standnya. Permisi, ini usaha kamu sendiri? Tanyanya sambil menunjuk brosur. Iya, saya Lesti. Semua produk ini buatan tangan saya. Pria itu memperkenalkan diri. Nama saya Dito. Saya punya startup logistik makanan lokal. Saya tertarik dengan konsep dan rasa produk kamu. Boleh kita ngobrol lebih lanjut soal kerjasama? Lesti menatap pria itu, agak gugup. Ia tampak berbeda dari Revan, tak begitu rapi, tapi penuh antusiasme dan rasa hormat. Tentu, saya sangat terbuka untuk belajar, jawab Lesti. Dan itulah awal dari perubahan besar berikutnya. Malamnya, Lesti menulis lagi di buku hariannya. Hari ini untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai karena kemampuanku. Bukan karena aku pacarnya siapa, tapi karena aku adalah aku. Hari-hari setelah bazar UMKM itu berubah menjadi titik balik yang besar dalam hidup Lesti. Sejak pertemuan pertamanya dengan Dito, ia merasakan gelombang baru dalam perjalanan hidupnya. Bukan gelombang cinta instan seperti dulu bersama Revan, tapi gelombang peluang, kerja keras, dan penghargaan yang perlahan membentuk rasa percaya dirinya kembali. Dito bukan pria biasa. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia sudah memiliki beberapa perusahaan rintisan, startup, yang fokus pada distribusi produk lokal, pemberdayaan UMKM, dan teknologi logistik makanan. Tapi yang paling Lesti ingat dari pertemuan itu bukan jabatan atau kekayaannya, melainkan caranya berbicara. Tenang, penuh respek,
dan tak sekalipun meremehkan Lesti karena asal-usulnya. Beberapa hari setelah bazar, Dito mengundang Lesti ke sebuah kedai kopi di kota kecil sebelah untuk membicarakan kerjasama. Aku tertarik bantu distribusi produk kamu. Sistem kami bisa bantu kamu kirim ke berbagai daerah tanpa harus kamu repot antar satu-satu sendiri. Kita bisa mulai dari uji coba kecil, jelas Dito sambil menunjukkan demo aplikasi di tabletnya. Lesti menyimak serius. Tapi saya belum punya pabrik, bahkan belum punya toko. Semua masih dari rumah saya di desa. Dito tersenyum. Justru itu menarik. Kekuatan kamu ada di kualitas dan kejujuran. Aku gak mau kamu berubah jadi pabrik. Aku mau orang tetap bisa merasakan kehangatan Lesti es Homemade, tapi jangkauannya lebih luas. Lesti terdiam. Di balik tawaran profesional itu, ada pengakuan yang ia tunggu-tunggu selama ini. Pengakuan bahwa kualitasnya layak dipercaya, meski ia hanya seorang gadis desa. Kerja sama pun dimulai. Dalam 2 bulan pertama, sistem distribusi Dito membantu Lesti mengirimkan produk ke 5 kota di provinsi tersebut. Ia mulai kewalahan, tapi bahagia. Ia membentuk tim kecil dari tetangga-tetangga desanya. Intan menjadi manajer produksi. 2 ibu-ibu tetangga bagian pengemasan. Bu Lastri jadi mentor tetap yang memberi semangat tiap hari. Bisnisnya tumbuh. Perlahan tapi pasti. Dito tak hanya hadir sebagai mitra bisnis. Ia mulai sering datang ke desa, melihat langsung proses produksi. Kadang ia duduk di bel bambu sambil ikut bantu mencetak adonan donat. Kadang ia hanya menonton Lesti mengatur stok bahan, memperhatikan dengan senyum simpul. Mereka sering berdiskusi soal mimpi, bukan hanya mimpi bisnis, tapi mimpi hidup. Aku ingin suatu hari nanti bikin pusat pelatihan UMKM untuk ibu-ibu di desa, kata Lesti suatu sore. Dito menatapnya. Dan aku akan bantu wujudkan itu. Tak pernah ada kata cinta yang diucapkan, tapi perhatian Dito nyata. Ia mendengarkan, ia hadir, ia menghargai. Dan tanpa sadar, hati Lesti mulai terbuka. Bukan karena Dito kaya, bukan karena ia ingin balas dendam pada masa lalu, tapi karena Dito membuatnya merasa setara. Suatu malam, saat Lesti mengantarkan pesanan terakhir ke rumah Dito di pinggiran kota, hujan turun deras. Mereka duduk di teras sambil minum teh. Lesti, ucap Dito pelan, aku tahu kamu pernah disakiti, dan aku gak akan paksa kamu percaya lagi. Tapi kalau suatu saat kamu siap, aku ingin ada di samping kamu. Gak untuk menyelamatkan kamu, tapi untuk berjalan bareng kamu. Lesti menatap matanya. Tak ada nada memaksa, tak ada drama. Hanya ketulusan yang membungkus setiap kata. Ia tersenyum, untuk pertama kalinya dengan tenang. Terima kasih, karena gak pernah merendahkanku. 1 tahun telah berlalu sejak Lesti diusir dari rumah Revan. Dunia seolah berputar cepat, tapi bagi Lesti, setiap langkahnya terasa penuh makna. Hari-harinya tak lagi diisi air mata atau rasa rendah diri. Kini, ia berdiri sebagai seorang perempuan yang dicintai bukan karena siapa dia dulu, tapi karena siapa dia sekarang. Bukan hanya sebagai pemilik usaha kue rumahan, tapi juga sebagai pengusaha muda yang namanya mulai dikenal di kalangan pelaku UMKM dan komunitas wirausaha lokal. Banyak media menulis kisahnya, dari gadis desa menjadi ratu kuliner lokal. Tapi yang paling membanggakan baginya bukan pujian itu, melainkan saat ia melihat para ibu-ibu desa yang dulu hanya bekerja serabutan, kini bisa tersenyum karena mereka bekerja bersamanya, digaji layak, dan dihormati. Suatu pagi, Lesti duduk di balkon kecil rumah produksinya yang baru di pinggir kota. Rumah itu sederhana tapi nyaman, hasil kerja kerasnya bersama tim dan dukungan Dito yang selalu ada di belakang layar. Intan membawa secangkir teh dan duduk di sebelahnya. Gak nyangka ya, Le. Dulu kita nangis bareng di depan rumahmu yang bocor. Sekarang kamu mau bangun sekolah bisnis perempuan.
ujar Intan sambil tersenyum. Lesti membalas senyuman itu. Dulu kita dianggap bukan siapa-siapa, Tan. Tapi sekarang, bukan mereka yang menentukan siapa kita. Dito datang sore harinya, mengenakan kemeja kasual dan membawa map besar. Ini draft desain gedung pelatihan UMKM yang kamu impikan. Aku sudah bicara dengan dinas setempat, dan mereka dukung. Lesti membuka map itu, melihat gambar bangunan sederhana dengan ruang kelas, dapur praktik, dan kebun kecil di belakangnya. Ini semua nyata sekarang, bisik Lesti, nyaris tak percaya. Dan akan lebih nyata, kalau kamu juga setuju satu hal lagi, ucap Dito sambil mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Hening sejenak. Lesti terdiam, menatap cincin emas putih di dalam kotak itu. Bukan berlian mewah, bukan lamaran di pesta besar. Tapi ini jauh lebih berarti dari semua yang pernah ia bayangkan. Lesti, aku gak pernah berniat menyelamatkanmu. Kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi aku ingin hidupku bersamamu. Di jalan ini, membangun, bekerja, dan mencintai dengan sederhana, seperti kamu mencintai semua yang kamu kerjakan. Air mata menggenang di mata Lesti. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang dalam. Ia mengangguk. Iya, Dito, aku siap. Aku sudah bukan Lesti yang dulu, dan kamu mencintai aku yang sekarang. 3 bulan kemudian, pesta pernikahan sederhana tapi elegan digelar di sebuah ballroom hotel butik di Jakarta. Tak mewah seperti pesta sosialita, tapi penuh kehangatan. Dihadiri pelaku UMKM, komunitas desa, sahabat-sahabat Lesti, dan beberapa tokoh penting yang pernah bekerja sama dengannya. Ia mengenakan kebaya putih gading, rambut disanggul, senyumnya tak pernah hilang sejak pagi. Dito berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat. Dan di sudut ruangan hadir satu tamu tak diundang. Revan. Ia datang sendiri, berdiri mematung di antara para undangan yang tak mengenalnya. Matanya menatap Lesti lama, seolah tak percaya bahwa gadis desa yang dulu diusir oleh ibunya, kini berdiri anggun sebagai istri pengusaha sukses. Lesti menatap balik, tanpa benci, tanpa dendam. Hanya ketenangan, dan mungkin sedikit rasa lega karena akhirnya ia bisa berkata dalam hati, aku sudah berbeda sekarang, dan aku tak menyesal sedikit pun meninggalkanmu. Di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta, Nyonya Ratna duduk di sofa kulit impor sambil membaca majalah gaya hidup yang terbit setiap bulan. Ia sedang menyeruput teh dari cangkir porselen ketika matanya terhenti pada satu halaman. Inspirasi wanita hebat bulan ini, Lesti Az-Zahra, dari desa Sukaratu menjadi ratu bisnis kuliner dan pelatih UMKM. Wajah Nyonya Ratna langsung berubah. Bibirnya yang dilapisi lipstik merah mahal menegang. Ia menatap foto besar yang terpampang. Seorang wanita muda mengenakan kebaya putih elegan, tersenyum dengan latar belakang gedung pelatihan modern bertuliskan, Rumah Lesti Pusat Pelatihan Perempuan UMKM. Di bawah foto tertulis, Lesti Az-Zahra, 24, pendiri Lesties Homemade dan Rumah Lesti, kini menjadi inspirasi nasional. Setelah kisah cintanya yang kandas karena perbedaan status sosial, ia membuktikan bahwa harga diri dan kerja keras bisa mengubah takdir. Nyonya Ratna membuang majalah itu ke lantai. Matanya membara. Ia langsung berteriak memanggil Revan. Revan datang dari lantai atas dengan wajah lesu. Beberapa bulan terakhir ia terlihat berbeda. Kurus, sering melamun, dan pekerjaannya di perusahaan keluarga menurun drastis. Apa ini, Revan? Kamu tahu Lesti sekarang siapa? Bentak Nyonya Ratna sambil menunjuk halaman majalah itu. Revan mengambilnya, membaca dengan pelan. Tangannya sedikit gemetar. Ayahnya, Pak Danton, ikut turun dan melihat foto tersebut. Wajahnya datar, tapi ada sedikit kekaguman yang tersembunyi.
Kamu membiarkan ibumu menghina gadis seperti ini? Dan sekarang dia lebih hebat dari kita, seru Pak Danton. Revan duduk lemas. Wajah Lesti dalam majalah itu begitu damai, kuat, dan penuh kebanggaan. Sangat jauh dari Lesti yang dulu berdiri gugup di depan pintu rumah mereka sambil memegang kue buatan sendiri. Aku bodoh, bisiknya. Aku membiarkan dia pergi. Beberapa hari kemudian, Nyonya Ratna mengadakan acara makan malam bisnis di salah satu restoran bintang 5. Salah satu tamu penting yang hadir adalah direktur logistik dan pemasok pangan lokal, yang ternyata merupakan mitra dari rumah Lesti. Dalam percakapan itu, seorang pengusaha lain menyebut nama Dito. Oh, Dito dan istrinya itu luar biasa. Bisnisnya meroket sejak mereka fokus membina UMKM daerah. Istrinya, Lesti Az-Zahra, benar-benar aset nasional sekarang. Kalian belum pernah ketemu. Wajah Nyonya Ratna langsung kaku. Ia tersenyum palsu, pura-pura tidak terkejut. Tapi dalam hatinya, ia merasa seperti baru ditampar. Malam itu, saat Revan masuk ke kamarnya, ia membuka ponsel dan membuka Instagram. Lesti Az-Zahra, 2,1 juta pengikut. Post terbaru, foto Lesti dan Dito memotong pita peresmian rumah Lesti cabang kedua di Bandung. Di kolom komentar, ribuan ucapan selamat dan pujian mengalir. Revan menatap layar ponselnya lama. Di dalam hatinya ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan, bukan hanya karena kehilangan cinta, tapi karena ia tahu, dia tidak cukup kuat dulu untuk berdiri di samping perempuan sehebat itu. Sementara itu, Lesti sedang duduk di teras rumahnya bersama Dito, menyeruput wedang jahe. Kamu tahu, kata Dito sambil menatap langit, kamu sudah jadi berita di mana-mana. Tapi yang paling bikin aku bangga, kamu gak pernah berubah jadi orang yang sombong. Lesti tersenyum. Karena aku tahu, Dito, apa artinya direndahkan. Aku tahu rasanya dianggap tidak pantas. Dan aku gak akan pernah jadi seperti mereka. Dito menggenggam tangannya. Kamu gak hanya berubah, Les, kamu naik kelas. Bukan secara harta, tapi secara hati. Hari itu, cuaca di Jakarta terasa cerah, seakan ikut merayakan kebahagiaan yang sedang dirasakan Lesti. Setelah banyak pertimbangan dan diskusi dengan Dito, akhirnya mereka memutuskan untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan yang lebih besar, terbuka untuk mitra bisnis, sahabat, dan komunitas yang telah mendukung perjalanan mereka. Lesti duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan undangan pernikahan elegan berwarna putih gading dan emas. Di pojok kanan atas tertera tulisan klasik, dengan penuh cinta dan kebahagiaan, kami mengundang Anda untuk merayakan pernikahan kami, Lesti Az-Zahra, Dito Wicaksana. Intan datang membawa setumpuk nama tamu undangan. List VIP udah lengkap. Kamu yakin tetap mau kirim ke alamat Revan? Tanyanya hati-hati. Lesti tersenyum. Tenang, aku gak pernah menyimpan dendam. Tan, aku cuma ingin mereka tahu bahwa aku tidak butuh penerimaan mereka untuk menjadi berharga. Lagi pula, ini pernikahan. Semua orang berhak melihat bagaimana cinta yang sehat itu seperti apa. Intan mengangguk pelan. Ia tahu Lesti sudah berdamai dengan masa lalunya. 3 hari kemudian, di rumah keluarga Revan, seorang pelayan menyerahkan amplop emas kepada Nyonya Ratna. Ia membukanya dengan santai, namun wajahnya langsung berubah saat membaca nama di dalamnya. Pernikahan Lesti dengan Dito Wicaksana. Ia terdiam, wajahnya merah menahan emosi. Pak Danton yang duduk di seberang meja hanya menghela napas panjang sambil mengambil undangan itu dan membacanya. Dia benar-benar sudah sejajar dengan kita sekarang, bahkan mungkin lebih, gumamnya. Revan yang baru turun dari lantai 2 berhenti di tengah tangga saat mendengar nama Lesti disebut. Ia cepat-cepat menghampiri mereka.
"Itu undangan dari Lesti?" tanyanya, nyaris tidak percaya. "Nyonya." Ratna melempar undangan itu ke arahnya. "Kalau kamu masih punya muka, datanglah dan lihat sendiri apa yang kamu buang." Hari resepsi tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta telah disulap menjadi taman dalam ruangan yang elegan, dengan dekorasi bunga segar dari berbagai penjuru Indonesia. Di panggung utama, terpampang tulisan, "Cinta tak pernah merendahkan." Para tamu berdatangan. Banyak tokoh bisnis, komunitas wirausaha, dan tokoh pemerintahan hadir untuk memberi selamat. Lesti tampak memukau dalam kebaya khas Sunda berwarna krem dengan hiasan emas. Wajahnya bersinar bahagia. Dito berdiri di sampingnya, mengenakan beskap modern dengan motif senada. Mereka saling menggenggam tangan, kuat dan hangat. Beberapa menit setelah acara dimulai, Revan datang. Sendirian. Ia berdiri di belakang ruangan, mengenakan jas hitam sederhana, jauh dari penampilan megahnya dulu. Beberapa orang memperhatikannya, tapi Lesti tetap tenang. Ia melihat Revan, lalu memberi anggukan kecil, tanpa kebencian, tanpa kepahitan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kehadiran Nyonya Ratna. Ia datang terlambat, mengenakan gaun mahal, tapi langkahnya tampak ragu. Tidak ada senyuman angkuh seperti biasanya. Ia hanya berdiri di pintu, memandangi putra mantan pacarnya berdiri di pelaminan bersama pria lain. Ia sempat ingin melangkah maju, tapi matanya bertemu dengan mata Lesti. Dan di momen itu, yang hanya berlangsung beberapa detik, ada komunikasi diam-diam yang terjadi. Lesti tidak menunduk. "Nyonya." Ratna tidak bisa berkata apapun. Ia merasa kecil. Ia membalik badan, lalu pergi tanpa sepatah kata. Setelah acara selesai, Revan menghampiri Lesti yang sedang duduk berdua dengan Dito di ruang resepsi. "Lesti," ucapnya pelan. Lesti menatapnya. Dito tidak beranjak, tapi tidak menyela. "Aku minta maaf untuk semuanya, untuk tidak cukup berani, untuk membiarkan ibuku menyakitimu." Lesti mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Revan. Tapi aku juga belajar bahwa cinta sejati tidak pernah membuat kita merendahkan diri." Revan mengangguk, menahan air mata. Ia tahu tak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain belajar menerima bahwa ia telah kehilangan wanita luar biasa karena ketakutannya sendiri. Di luar gedung, wartawan sudah menunggu untuk mewawancarai pasangan inspiratif malam itu. "Bu Lesti, apa rasanya bisa berdiri di sini hari ini, setelah perjalanan panjang yang tidak mudah?" Lesti tersenyum, menggenggam tangan Dito. Rasanya seperti berdiri di tempat yang memang seharusnya. Bukan karena balas dendam, tapi karena aku tahu siapa diriku sebenarnya. 1 bulan setelah resepsi pernikahan Lesti dan Dito, dunia bisnis lokal kembali ramai membicarakan nama mereka. Tak hanya sukses dengan rumah Lesti, pasangan ini kini meluncurkan Lestara Group, gabungan unit usaha yang fokus pada UMKM, makanan lokal, pelatihan perempuan, dan distribusi hasil desa. Sebagai bagian dari peluncuran besar, mereka mengadakan jamuan eksklusif untuk para mitra strategis, calon investor, dan tokoh-tokoh penggerak sektor wirausaha lokal. Acara ini tak seperti gala glamor sosialita, tapi bergengsi karena isinya penuh orang berpengaruh. Di antara tamu yang diundang secara resmi, tanpa emosi, hanya atas nama bisnis, adalah Grup Danton, perusahaan milik keluarga Revan. Lesti dan Dito sepakat, jika ingin memperluas jaringan dan menyebarkan perubahan, mereka harus bersedia duduk di meja yang sama, bahkan dengan orang-orang dari masa lalu. Malam itu, di sebuah restoran privat di Jakarta, satu persatu tamu mulai berdatangan. Ruangan ditata dengan sentuhan etnik modern, meja kayu panjang dengan lilin-lilin kecil, bunga segar dari petani lokal, dan lantunan musik akustik live.
Lesti mengenakan blazer krem dengan bordiran bunga yang elegan. Bukan gaun mewah, tapi wibawanya terpancar kuat. Dito di sampingnya, kalem dan siap memoderasi sesi diskusi. Ketika keluarga Danton tiba, seisi ruangan terasa sedikit tegang. "Nyonya." Ratna melangkah masuk mengenakan pakaian formal hitam dan perhiasan mahal. Namun tak ada yang memperhatikannya secara khusus. Tidak ada penyambutan hangat. Tidak ada tatapan kagum seperti dulu. Ia hanya satu dari banyak tamu malam itu. Revan menyusul di belakangnya. Kali ini dengan ekspresi lebih tenang. Ia melihat Lesti berdiri di ujung ruangan, tersenyum menyambut tamu penting lain. Ia tidak datang untuk mencoba mengubah apapun. Ia datang karena ingin belajar menghadapi kenyataan. Saat makan malam dimulai, Lesti berdiri dan menyampaikan sambutan. "Selamat malam, rekan-rekan. Kami tidak ingin hanya memperkenalkan bisnis. Kami ingin memperkenalkan mimpi. Bahwa perempuan dari desa pun bisa menjadi pemimpin. Bahwa sistem bisa kita ubah bersama, jika kita mulai dari rasa hormat." Seisi ruangan bertepuk tangan. Lesti duduk kembali, lalu berbicara langsung ke perwakilan grup Danton. Bukan Revan, bukan Nyonya Ratna, melainkan divisi pengembangan sosial perusahaan. Jika grup Danton serius ingin berinvestasi di pelatihan perempuan desa, kami terbuka untuk kerjasama. Tapi hanya jika komitmennya jelas, tidak ada eksploitasi, tidak ada pemaksaan. Kami berdiri di atas prinsip, bukan sekadar keuntungan. Orang dari grup Danton mengangguk. Nyonya Ratna hanya bisa terdiam. Ia merasa asing di ruangan ini. Tak ada kekuatan yang dulu ia banggakan. Di sini, Lesti adalah pusat perhatian. Setelah acara, Nyonya Ratna sempat menghampiri Lesti. Wajahnya lebih lelah dari biasanya. Tidak ada senyuman palsu. "Lesti," katanya pelan. "Terima kasih. Karena sudah tetap menghormati kami di tempat ini. Bahkan setelah semua yang terjadi." Lesti menatapnya. Ia tak balas senyum, tapi juga tidak sinis. "Dulu saya memang datang ke rumah Anda dengan penuh harap. Dan saya diusir. Hari ini, Anda datang ke ruang yang saya bangun sendiri. Dan saya menyambut Anda. Tapi bukan karena saya lupa, Bu. Tapi karena saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri." Nyonya Ratna menunduk. Sakit bukan karena kata-kata Lesti, tapi karena kebenaran di baliknya. Di sisi lain ruangan, Revan menyendiri sambil menatap gelas air mineral di tangannya. Dito menghampirinya. "Revan," sapa Dito dengan nada bersahabat. "Kamu tahu, aku gak pernah merasa kamu itu musuh." Revan menghela napas. "Tapi aku dulu bukan orang yang bisa membela dia. Aku tahu itu." Dito menepuk pundaknya. "Dan dia bukan orang yang menunggu untuk diselamatkan. Dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu hanya satu bab dalam bukunya. Tapi buku itu tetap terus ditulis." Malam pun berakhir. Para tamu keluar dengan pandangan baru. Bukan hanya soal bisnis, tapi soal integritas, keberanian, dan harga diri. Lesti dan Dito berdiri di pintu keluar, menyalami semua tamu. Saat mobil keluarga Danton melaju menjauh, Lesti menatap langit. "Aku pernah diusir dari sebuah rumah, tapi malam ini, mereka duduk di ruang yang aku bangun sendiri." Dito tersenyum. "Dan tak akan ada yang bisa mengusirmu dari hidupmu sendiri lagi." 2 minggu setelah acara makan malam bisnis itu, suasana hati Lesti sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ia tak lagi merasa berat saat mendengar nama Revan atau teringat kejadian menyakitkan di masa lalu. Hatinya seperti telah dibersihkan dari luka, bukan karena waktu semata, tapi karena ia memilih untuk menyembuhkan. Namun takdir seolah belum sepenuhnya menutup buku masa lalu itu. Pagi itu,
Lesti baru saja selesai memberi pelatihan kewirausahaan pada ibu-ibu desa mitra barunya di Sukaratu, saat seorang stafnya memberitahu bahwa Revan datang. Sendirian, tanpa pengawalan, tanpa pakaian bisnis seperti biasanya. Ia datang ke kantor pusat Lestara Group yang baru dibangun. Kantor bergaya minimalis modern di pinggir Jakarta, dekat sawah dan taman terbuka. Dia bilang tidak punya janji, tapi ingin bicara langsung. Kalau Ibu Lesti bersedia, ujar stafnya. Canggung. Lesti terdiam sebentar. Ia tidak marah, juga tidak tertarik. Tapi, ia tahu ini perlu dituntaskan. Biar masuk ke ruang tamu. Aku temui sebentar. Jawabnya tenang. Di ruang tamu kantor. Revan berdiri saat Lesti masuk. Gugup namun berusaha tampak tenang. Lesti mengenakan blus sederhana dan celana bahan abu-abu. Tidak glamor, tapi karismanya tak bisa disangkal. Revan langsung menyadari, perempuan ini bukan Lesti yang dulu ia tinggalkan. Ia duduk tanpa banyak basa-basi. Ada yang ingin kamu sampaikan, Revan? Revan menatapnya dengan jujur. Tidak defensif, tidak memelas. Aku hanya ingin menyampaikan permintaan maaf. Bukan karena aku berharap kamu memaafkan, tapi karena aku butuh mengatakannya. Lesti menautkan jemarinya. Kamu pernah punya kesempatan untuk berdiri di sampingku, tapi kamu memilih berdiri di belakang ibumu. Revan mengangguk. Dan aku menyesal. Tapi aku sadar, penyesalan gak mengubah apapun. Kamu sudah bahagia, dan kamu pantas mendapatkannya. Lesti menghela napas. Terima kasih, Revan. Tapi sebenarnya, aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu datang hari ini. Hanya saja, maaf tidak selalu berarti hubungan bisa diperbaiki, atau cerita bisa diulang. Revan menunduk. Ia tahu itu. Dito pria yang luar biasa. Lanjutnya, lebih pelan. Kamu beruntung. Lesti tersenyum tipis. Bukan soal keberuntungan. Dito melihat aku sebagai aku. Bukan sekadar gadis desa atau tidak sepadan. Dia tidak menyelamatkanku, Revan. Dia berdiri di sampingku. Hening sejenak. Revan menggenggam gelas air yang sudah dingin. Aku doakan kamu bahagia, Les. Lesti berdiri, menyodorkan tangan. Revan menyambutnya. Lalu pergi. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya perpisahan yang dewasa dan damai. Beberapa hari kemudian, Lesti menerima undangan jamuan kecil dari seorang tokoh UMKM perempuan yang baru dikenalnya. Saat ia datang, ia terkejut melihat tamu lainnya. Nyonya Ratna. Wanita itu tampak berbeda. Tidak memakai perhiasan berlebihan. Bahkan riasannya tampak lebih natural. Rupanya kini ia terlibat dalam program CSR dari grup Danton yang bekerja sama dengan Lestara Group. Nyonya Ratna mendekatinya. Tersenyum kecil. Lesti. Aku tahu aku bukan orang yang layak berbicara tentang maaf. Tapi aku ingin bilang, kamu telah membuka mataku. Lesti tidak menjawab langsung. Dulu aku merasa dunia hanya bisa dipahami dari atas. Tapi kamu membuktikan bahwa dari bawah pun, orang bisa membangun istana. Dan kadang, istana itu lebih manusiawi daripada istana kami yang tinggi. Lesti mengangguk pelan. Saya tidak lagi menunggu pengakuan, Bu. Saya sudah berdamai. Yang penting, jangan ada lagi Lesti-Lesti lain yang harus dipermalukan hanya karena lahir di desa. Nyonya Ratna tersenyum lebih hangat. Itu janji saya. Terima kasih, karena tidak membalas dengan kebencian. Malam itu, saat kembali ke rumah, Lesti merenung di balkon rumahnya bersama Dito. Mereka menatap langit yang tenang. Semua orang yang dulu pernah melukaimu, sekarang datang meminta maaf. Gimana rasanya? Tanya Dito.
Lesti menatap langit. Biasa saja. Karena saat kamu sudah bisa memaafkan dirimu sendiri, maaf dari orang lain bukan lagi keharusan. Dito menggenggam tangannya. Kamu luar biasa, Les. Lesti tersenyum. Aku cuma belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu. Pagi di rumah Lesti dan Dito tak pernah terasa seperti istana mewah, tapi lebih seperti rumah yang dibangun dari ketenangan dan rasa cukup. Suasana hangat, tanaman di sudut dapur, aroma roti panggang yang menggoda, semua terasa sederhana. Tapi bagi Lesti, inilah kemewahan sejati. Sudah setahun lebih sejak pernikahan mereka. Lesti tak hanya dikenal sebagai pendiri Lestara Group, tapi kini menjadi wajah baru gerakan kewirausahaan perempuan Indonesia. Ia sering diundang sebagai pembicara di kampus, komunitas, hingga kementerian. Namun, satu hal tak pernah berubah. Ia tetap Lesti dari Sukaratu. Suatu hari, di sebuah kampus ternama Jakarta, Lesti berdiri di hadapan ratusan mahasiswa, mengenakan blus putih dan rok batik. Tidak ada protokoler berlebihan, tidak ada pengawal. Ia bicara apa adanya, seperti saat berbicara dengan ibu-ibu desa. Saya pernah dianggap remeh karena saya lahir dari keluarga petani. Saya pernah diusir karena tidak pakai sepatu mahal. Tapi saya tidak pernah marah. Karena saya tahu, sepatu mahal tidak akan membuat seseorang layak dihormati. Kejujuran dan keteguhan hatilah yang membuat kita pantas dihargai. Seluruh ruangan hening. Lalu tepuk tangan menggema. Banyak dari mereka yang matanya berkaca-kaca, terutama para mahasiswi dari latar sederhana. Jangan pernah malu berasal dari bawah. Yang harus kita malu adalah jika kita tidak berani naik ke atas dengan cara yang jujur. Di rumah, Dito membaca artikel berita di tablet. Lesti, mantan gadis desa yang kini jadi ikon UMKM nasional. Ia tersenyum, lalu memanggil Lesti yang sedang menyiram bunga di taman kecil belakang rumah. Sayang, kamu tahu nggak? Sekarang kamu dijuluki inspirasi nasional. Gimana perasaanmu? Lesti tertawa kecil. Aku masih lebih senang dipanggil Bu Lesti, sama ibu-ibu di dapur produksi. Dito tertawa. Kamu gak pernah berubah, ya? Lesti menatapnya serius. Justru karena aku pernah diubah oleh luka, aku belajar bagaimana cara menjaga diriku sendiri. Sore itu, Lesti mengunjungi desa Sukaratu. Ia berjalan kaki melewati jalan kecil yang dulu ia lewati sambil membawa baki kue. Banyak tetangga menyapanya. Anak-anak berlari kecil memanggil namanya. Bu Lesti, Bu Lesti. Ia tertawa, menunduk memberi pelukan. Di balai desa, ia berdiri bersama Bu Lastri dan Intan. Kini keduanya menjadi koordinator program pelatihan desa. Lihat, Bu, kata Intan sambil menunjuk barisan ibu-ibu yang sedang belajar keuangan dasar. Dulu kita cuma bisa mimpi. Bu Lastri tersenyum bangga. Dan sekarang mimpi itu ngajak kita kerja bareng. Lesti menatap mereka dengan mata berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku dulu datang ke kota berharap diterima. Tapi ternyata, aku harus membangun tempat sendiri agar bisa memeluk lebih banyak orang yang dulu pernah merasa ditolak. Malam harinya, di atas ranjang kayu yang sederhana, Dito menatap Lesti yang sedang menulis di jurnal kecilnya. Kamu masih suka nulis di buku, bukan di laptop? Lesti mengangguk. Biar aku nggak lupa siapa aku dulu. Setiap huruf yang kutulis dengan tangan, rasanya lebih dalam. Dito tersenyum. Apa yang kamu tulis malam ini? Lesti membaca pelan kalimat yang barusan ia tulis. Dulu aku ingin diterima di rumah orang lain. Sekarang aku membangun rumah yang bisa menerima siapa saja. Hujan turun perlahan di luar jendela rumah Lesti dan Dito. Hari itu tenang. Tidak ada rapat, tidak ada agenda pelatihan.
Tidak ada kunjungan media. Hanya suara rintik hujan dan aroma kayu manis dari teh yang baru saja diseduh. Di ruang kerjanya, Lesti duduk di depan meja kayu tempat ia biasa menulis. Di hadapannya ada sebuah buku jurnal baru, kulitnya coklat tua dengan inisial kecil di pojok kanan bawah. L.A. Lesti Az-Zahra. Ia membuka halaman pertama, menulis tanggal dengan rapi. Lalu ia berhenti sejenak, memejamkan mata, seakan memanggil kembali gadis 2 tahun lalu. Gadis desa bernama Lesti yang dulu pernah diusir dengan hinaan, menangis di perjalanan pulang dari kota, dan merasa dunia menolaknya hanya karena ia dilahirkan di tempat yang sederhana. Ia mulai menulis. Untuk Lesti di masa lalu. Untuk Lesti yang pernah merasa tidak berharga. Aku tahu kau pernah menangis dalam diam. Aku tahu kau pernah bertanya, apakah aku cukup layak dicintai? Aku tahu kau merasa hancur saat seseorang yang kau percaya berdiri diam ketika orang lain menghinamu. Tapi hari ini, aku menulis surat ini dengan tenang. Bukan karena hidup jadi sempurna, tapi karena kau akhirnya tahu, harga dirimu tidak pernah ditentukan oleh orang lain. Kamu adalah perempuan yang kuat. Bukan karena kau tidak pernah jatuh, tapi karena setiap kali kau dijatuhkan, kau bangkit dengan lebih tegak. Hari ini, kau telah membuktikan bahwa seseorang dari desa kecil bisa berdiri di panggung besar, bukan dengan menginjak orang lain, tapi dengan mengangkat lebih banyak orang di sekitarnya. Dulu, kau ingin mencintai seseorang yang tampan dan kaya. Tapi sekarang, kau tahu bahwa cinta sejati datang dari seseorang yang melihatmu sebagaimana dirimu, dan memilih tinggal saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Jangan pernah menyesali masa lalu. Semua luka itu membawamu ke tempat ini. Terima kasih karena kau dulu memilih untuk tidak menyerah. Karena tanpa keberanianmu waktu itu, aku tidak akan jadi siapapun hari ini. Lesti Az-Zahra, yang dulunya gadis desa, sekarang perempuan merdeka. Lesti meletakkan pulpen di atas meja. Tangannya gemetar sedikit, tapi hatinya ringan. Ia menatap keluar jendela, melihat rintik hujan yang kini berubah menjadi gerimis yang tenang. Ia tahu, badai dalam hidupnya telah berlalu. Dito masuk pelan, membawa selimut kecil. Sudah selesai menulisnya. Lesti mengangguk, tersenyum. Sudah. Surat untuk diriku sendiri. Dito memeluknya dari belakang. Kalau semua perempuan sekuat kamu, dunia gak akan takut pada masa depan. Lesti memejamkan mata. Ia tahu perjalanan hidupnya mungkin belum usai. Tapi untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa utuh. Tahun berikutnya, Lesti dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif nasional oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam pidatonya, ia berkata, "Aku bukan siapa-siapa dulu, tapi aku mencintai diriku, dan percaya bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Untuk setiap perempuan di luar sana yang sedang diremehkan, aku pernah di posisimu. Jangan pernah berhenti melangkah." Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.